Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Gustina dengan NIM 10522049, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ilmu sosial. Yang pertama, filsafat ilmu dan ilmu sosial. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat merupakan bidang pemikiran manusia yang paling penting karena bercita-cita untuk mencapai makna hidup yang paling hakiki. Sedangkan ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya, serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial, sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial, agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu struktur dan peranan ilmu. Struktur menurut para ahli yang pertama SWAB, yaitu suatu disiplin ilmu adalah bentuk konsepsi yang membatasi pokok masalah yang diselidiki dari suatu disiplin. Sedangkan menurut Ford, dalam buku pengantar ilmu sosial dijelaskan bahwa struktur mengacu pada bagian-bagian dari suatu objek dan tata cara yang saling berhubungan. Peranan ilmu terbagi menjadi 4. Yang pertama, peranan fakta. Sedangkan yang kedua, peranan konsep. Yang ketiga, peranan generalisasi. Yang keempat, peranan teori. Selanjutnya yaitu sosiologi. Sosiologi yaitu ilmu sosial yang berfokus pada masyarakat, perilaku sosial manusia, pada hubungan sosial, interaksi sosial, dan aspek budaya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Auguste Comte dikenal sebagai bapak sosiologi. Sosiologi muncul atau lahir pada tahun 1842. Auguste Comte menerbitkan buku yang berjudul Positive Philosophia, yaitu pandangan yang dikemukakan dalam hubungan manusia atau hukum 3 jenjang, yaitu yang pertama jenjang teologi, yang kedua jenjang metafisika, yang ketiga jenjang positif. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai perseorangan atau sebagai diri pribadi. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia yang lain. Selanjutnya yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Karena manusia memiliki akal, pikiran, dan perasaan, dengan akal manusia terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntunan dan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Selanjutnya yaitu proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial didefinisikan sebagai cara-cara berhubungan yang dapat diamati apabila perorangan atau kelompok manusia saling bertemu. Interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dengan kelompok. Baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Interaksi sosial manusia terjalin dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup bersama. Selanjutnya yaitu masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat yaitu sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama, yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
Kebudayaan yaitu secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Selanjutnya yaitu antropologi. Antropologi yaitu ilmu mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia, ekonomi, masyarakat, agama dan keyakinan, politik pemerintahan, fisik manusia, kesehatan, perkembangan teknologi, dan sebagainya adalah ruang studi bagi ilmu antropologi. Sedangkan ilmu politik yaitu cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Sedangkan yang selanjutnya yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum yaitu peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan yang tertulis ataupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggarnya. Selanjutnya yaitu ilmu sejarah. Ilmu sejarah yaitu cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Sedangkan ilmu ekonomi secara garis besar diartikan segala aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi juga diartikan ilmu yang mempelajari segala sesuatu usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Selanjutnya yaitu ilmu geografi. Secara etimologi, geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo, yang berarti bumi, dan graphein yang berarti menulis atau mengukur. Jadi, geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bumi dan mengukur atau mencatat fenomena di permukaan bumi. Bukan hanya itu, ilmu geografi juga mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk karakteristik dan perubahan yang terjadi pada wilayah yang diteliti. Sedangkan psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Psikologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiannya dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.